Izin pernah dokter. Itu untuk singkatan dokter, untuk SITO, C-nya kongenital, I-nya infection, T-nya bisa trauma, O-nya others dokter. Ya, jadi sebenarnya penyakit itu sama ya, semua CITO ya. Jadi caranya nginget tuh apa? Jadi setiap organ, misalnya kalian lagi belajar paru gitu ya, paru anak dewasa lah. Jadi setiap lihat kasus itu kalian berpikir berhenti dulu CITO. Ini kongenital apa enggak ya? Nah, kalau kongenital, apa yang kalian lihat pada kongenital itu? Jadi kalian baca kasus-kasus tentang kongenital paru gitu. Misalnya biasanya kongenital kan pasti berhubungan dengan anak ya. Kalau orang dewasa masih bisa sih ada kongenital juga ya. Itu. Kemudian setelah kalian lihat, oh ini kongenital, oh ini bukan kongenital, kalian berpindah lagi ke I-nya gitu. Jadi kalau kalian satu organ saja, misalnya paru dulu, nanti kan ada otak, CNS itu, kemudian ada lagi apa, eh, hepar, kemudian abdomen tuh banyak ya, hepar, kemudian GB banyak sekali di situ, satu-satu nih dibahas. Jadi banyak sekali ada dapat kasus setiap hari gitu ya. Jadi kongenital. Kemudian setelah kongenital, kalian kalau saya mengeksklud nih bukan kongenital, jadi kalian akan lihat I-nya, infeksi atau inflamasi. Oh ini cocok nggak tanda-tanda infeksi atau inflamasi? Akut kah, kronik kah gitu. Dengan membandingkan gimana klinisnya dia gitu ya. Klinisnya seperti apa, kemudian ada dari tanda-tanda laboratoriumnya itu yang harus kita tahu ya. Setiap kasus loh ya. Kemudian kalau udah kita dapetin itu, oh ini infeksi akut apa kronik. Nah, sains-sainnya kan apalagi yang kerja di Rumah Sakit Sanglah kan sudah diuntungkan banget dengan data di SIMARS itu ya. Oh, WBC-nya naik. Oh, berarti tanda infeksi. Oh, ternyata tidak. Oh, berarti bukan infeksi bakteri. Ini viral atau virus. Kan kalian tahu sendiri sudah sering dilakukan. Itu enaknya. Tapi di tempat lain nanti kalian bekerja belum tentu bisa membuka segampang itu aksesnya ya. Jadi artinya apa? Jadi artinya komunikasi kalian dengan klinisi harus bagus ya. Jadi biasakan menjalin hubungan yang harmonis pada saat kalian di pendidikan. Jadi jangan musuhan sama residen lain ya. Di saat jaga misalnya kalian harus kompak, bila perlu temenan, ada nomor teleponnya di pediatrik misalnya, di paru gitu. Kalau dulu saya waktu di Surabaya mungkin karena kita ada jaga malam ya. Waktu MKDU itu kita jaga malam satu angkatan. Jadi kita dekat sama residen yang lain. Jadi kalau ada kasus-kasus jantung, kasus-kasus paru kita langsung bisa hubungi mereka, teman kita gitu loh. Nah kalau di sini kan nggak ada sistem jaga malam buat residen. Jadi kalian pas jaga sekarang ini ya itu pengalaman yang bagus. Jadi apa namanya jalin hubungan yang bagus antara kalian kan sering ikut dokter Elis, CPC, kemudian ikut-ikut sering pertemuan dengan ini itu jalin hubungan yang baik dengan mereka ya. Karena kalaupun nanti kalian jadi spesialis radiologi, radiologi dengan klinis tuh harus sejalan. Jadi kalau misalnya kalian kekeh dengan diagnosa ini, sementara klinisnya nggak cocok, bisa berantem nanti sama uh, spesialis lain kita, ya. Jadi imaging itu tetap harus ditopang, ditunjang oleh pemeriksaan yang lain. Misalnya clinical science-nya seperti apa, kemudian benar nggak laboratoriumnya gimana gitu. Misalnya kalian USG, USG itu kok semua kelihatan nefritis ya, karena USG-nya jelek misalnya kabur gitu, USG jelek kalian dapat misalnya di suatu rumah sakit atau di klinik, kalian selalu ragu lah, aku kok gini ya, kok ginjalnya. Jadi bandingkan dengan kanan kiri, coba kalau masih juga begitu kok kamarnya parenkimnya kok kasar gini, jadi nggak pede padahal nggak ada pasiennya, nggak ada ngeluh apa-apa gitu loh. Jadi itu harus confirm nanti ya kalau kalian ragu. Kadang-kadang kita alat yang dikasih ke kita itu tidak sesuai dengan ekspektasi kita. Ya, kebetulan kalian kerja di Rumah Sakit Sangla saat ini banyak alat bagus-bagus. Kalau dulu-dulu mungkin alatnya ada yang waktu saya residen di Surabaya, alat bagus, GE waktu itu cuma dipegang oleh senior saja satu. Yang lain Toshiba lama, jadi mata tuh udah micing-micing lihat gambar tuh susah ya, kabur banget. Gitu ya. Jadi kalian kebiasaan melihat gambaran kinclong, nanti di tempat lain atau di daerah kalian
siapa tahu, mudah-mudahan juga sih alatnya tambah bagus ya. Siapa tahu nanti mendapatkan alat yang kurang ini, itulah challenge-nya, tantangan kalian yang harus kalian hadapi nanti ya. Harus belajar klinisnya, harus tahu ini apa, ini sesuai nggak klinisnya dengan yang saya dapat ya gitu ya. Jadi kongenital, kemudian infeksi, inflamasi, kemudian ingat inflamasi atau infeksi itu pasti ada sign-nya ya. Terutama kalau otak itu misalnya kalian dari segi polosnya gimana konvensional gambarnya, kemudian dari USG-nya gimana, kemudian dari CT scan-nya seperti apa, ya dengan kontras misalnya baru kita tahu tanda-tanda infeksinya itu, kemudian dari MRI-nya seperti apa ya. T-nya trauma atau tumor. Jadi kasusnya kan udah tahu kalau ada dia riwayat trauma, ya jangan lupa jangan lupa kemungkinan itu ada sesuatu di sana, misalnya paru. Kalau paru pasiennya post trauma, misalnya kontusio paru bisa saja, atau pneumonia dia karena dia tidak ada post trauma, kan bisa gambarnya bisa mimicking gitu misalnya ya. Kemudian tumor juga, tumor kan gampang ya. Kalau misalnya tumor dengan infeksi, biasanya soft tissue, MSK sering di situ agak bingung ya. Kalau paru, tumor dengan infeksi, ya kadang-kadang nggak full ya, nggak full blown gitu gambarnya ya. Bisa jadi orang tua misalnya dengan opasitas kita nyatakan itu pneumonia misalnya. Ternyata bukan pneumonia, ternyata dia opasitasnya kok gini, ternyata paru, tumor paru misalnya kan, tumor paru dengan pneumonitis obstruktif misalnya yang kayak gitu ya. Jadi ada mimicking, ada DD yang harus kita pikirin gitu ya. Kemudian kasus yang lain misalnya apa? Ya metastase, kemudian penyakit-penyakit penyertanya lain, kemudian misalnya pasien-pasien anak-anak, pasien dengan autoimun itu harus dipikirkan ya. Jadi sekarang ini lagi musim penyakit autoimun yang mengenai CHEST misalnya, keterlibatan paru pada penyakit autoimun misalnya SLE. Kemudian pada abdomennya, semua sistem organ bisa kena gitu misalnya, salah satu SLE ya. Kemudian pasien HIV juga, HIV pada torak gimana, jadi luas banget ya. HIV pada CNS atau intrakranial seperti apa gambarnya, gitu juga harus pikirkan. Kemudian pasien-pasien dengan apa lagi, ya metastase, kalau ada dia underlying ke arah keganasan jangan lupakan, masih mungkin bisa terjadi adanya proses metastase ya. Kasus misalnya apa? Misalnya pasien-pasien dengan destruksi tulang atau tiba-tiba pasiennya blastik atau litik blastik padahal dia cuma foto torak foto BOF misalnya. Nah, kalau ada pasien itu kalian harus berpikir, oh ini pasiennya di BOF umurnya tua, terus laki-laki, apa yang saya pikirkan gitu. Nah, apa yang kalian pikirkan misalnya kalau ada laki-laki di BOF, terus kalian melihat litik blastik pada pelvis misalnya, apa yang kalian pikirkan misalnya? Kalau pasiennya others misalnya ke arah ini. Izin dokter, selamat malam. Izin menjawab mungkin kecurigaan dengan MBD dokter dikarenakan oleh suatu tumor mungkin dokter. Iya, tumor apa? Kalau laki-laki, umur tua, terus litik, blastik misalnya yang paling banyak. Di spine-nya tiba-tiba L5-nya kok gini ya gitu. Apa curiga kemana kalian sering? Paling banyak. Prostat dokter. Betul ya. Jadi prostat itu sering sekali ya karena dia silent ya, tidak ada gejala kalian orang-orang tua dengan CA prostat. Beberapa kasus yang pernah saya lihat ya berdasarkan pengalaman saya pribadi sih. Itu banyak sekali pasien-pasiennya orang tua yang tadinya dia hanya yang ngeluh, nggak ada keluhan sih, akhirnya di foto BOF ternyata apa? Ada litik blastik, ada blastik terutama kan banyak sekali, ternyata pasiennya ya itu pasti dokternya nanti kalau kita ingatkan dia kok saya litik kan kita tulis ya, kalau kita nggak bisa telepon kita tulis di situ udah kesimpulan kita osteoblastik kemungkinan metastase gitu. Kalau kita diskusi kan masih mungkin apakah dari prostat enggak ya gitu. Tapi kalau nulis kan kita nggak mungkin tulis di sana ya DD-nya dari mana kan.
Nah, biasanya klinisi akan aware dia, oh iya ya, coba-coba saya ternyata nggak ingat. Jadi besoknya pasti dicek sama dia PSA-nya kalau orang tua ya. Kalau pasiennya kadang-kadang kalau wanita hati-hati paru sering gitu ya. Terus selain paru mama juga ya kadang-kadang mereka enggak ada keluhan. Keluhannya dilewatin gitu loh enggak terasa ya. Itu mungkin hal-hal prinsip yang harus kalian pegang ya. Dibawa kemana aja tetap aja CITO ini berlaku dibawa ke organ apa aja tetap itu berlaku. Jadi itu ya. Itu maksud saya kan. Kemudian kalau untuk kelainan paru kan kita bicara paru nih sekarang, nanti mungkin kita bicara kepala gitu misalnya kongenitalnya dulu ya. Jadi satu-satu kongenital paru, kongenital kepala, kepala juga ada juga semua ini nanti kongenitalnya, infeksinya apa. Kalau trauma tumornya yang banyak mungkin. Kalau trauma ya kalian tahu sendiri kan ada EDH nanti SDH banyak sekali. Kalian bisa ketemu itu di IRD. Tapi prinsipnya itu dulu. Begitu kalian lihat sesuatu itu kalian pikirkan ini CITO-nya yang mana ya gitu ya. Itu clue-nya yang paling awal tuh. Apalagi pasien-pasien pediatrik itu ya. Begitu kalian USG ngeliat kistik, oh nggak benar nih, GB-nya nggak gini nih, kalian harus pikirkan itu gitu loh. Ya, jadi kistik apalagi abdomen tuh banyak sekali jenisnya. Ada nanti itu kinotriuli nanti atau nanti kalau saya punya ini saya bisa juga nambahkan gitu. Ya, jadi kalau paru itu ya itu kita pikirkan dulu kongenital. Nah, kongenital ada khusus dia congenital lung malformation kan mungkin dulu pernah saya cuman sepintas aja supaya kalian ingat oh ini loh kongenitalnya gitu. Jadi yang lain-lain kalian bisa baca sendiri nanti stage-nya, teorinya lebih dalam gitu ya. Saya hanya memberikan clue-cluenya bahwa pola pikir kalian itu harus seperti itu gitu ya. Jadi kelainan-kelainan embriologi ini atau kelainan kongenital yang asalnya biasanya dari ketidaksempurnaan perkembangan dari proses embriologi yang terjadi pada setiap proses di dalam kehidupan kita atau intrauterin itu ya. Semua bisa seperti misalnya HMD itu ternyata tiba-tiba bayinya kurang bulan lahir, kemudian ada ketidaksempurnaan dari pneumotosit tipe 2 sehingga tidak sempurna terbentuknya, sehingga terjadi defisiensi dari surfaktan. Terjadilah kelainan gitu misalnya kayak gitu ya. Nanti kelainan-kelainan itu akan melibatkan apakah kena airway-nya, apakah kena parenkimnya atau pembuluh darahnya, itu banyak sekali. Jadi dia kongenital tapi bagian paru yang mana yang kena gitu ya. Jadi kalian harus berpikir kalau paru itu kan ada dia parenkim, ada jalan airway-nya, ada parenkimnya, ada vaskularnya, kemudian ada pleuranya juga di situ ya. Itu yang harus kita pikirkan. Pola pikirnya seperti itu ya. Karena apa ya, kalau dari foto polos ya kan susah ya, kadang-kadang kita paling mendede ya, dede yang bisa. Jadi hati-hati kalau foto polos, kalau kita curiga suatu pneumonia, kemudian tidak ada perubahan dengan pola terapi yang umum, pikirkan ke arah yang lain yang mungkin bisa seperti itu gitu ya. Jadi beberapa ada yang mengklasifikasikan kelainan-kelainan kongenital tuh ada yang menggrup-grupkan ya, ada grup 1 misalnya dia kongenital solid atau kistik, kemudian ada yang grup 2 kongenital hyperlucens lobe gitu, ada yang grup 3 kongenital small lung gitu ya. Saya baca ada ininya nih, jadi itu ada yang menggrupkan juga ya untuk memudahkan kita belajar gitu ya. Kalau yang grup kongenital solidnya ada bronchial atresia, kongenital solid ada bronchial atresia, bronchogenesis gitu ya, CPAM, ada sequestration gitu itu nanti kan atau campuran. Kalau yang grup 2 kongenital hyperlucennya ada kongenital lobar CLE ya gitu. Yang paling sering lah beberapa kasus ya. Kemudian ada grup 3 kongenital small lung. Jadi salah satu parunya itu kecil jadinya. Kita pikirkan biasanya ke arah hipoplasi atau aplasi atau agenesis nanti gitu ya. Nah, itu kan kalau nanti kalian bisa cari teorinya ya. Kalau bronchial atresia itu
tidak menimbulkan keluhan biasanya dia karena ada cuman apa bedanya bronchial atresia dengan apa tadi itu CLE biasanya itu bedanya ya. Jadi kalau CLE itu dari bayi itu sudah menimbulkan keluhan dia ya. Kalau bronchial atresia ini sampai dewasa dia masih ada tanpa keluhan bisa karena hanya segmen vokal dari bronkus yang tersumbat gitu misalnya kan yang stenosis gitu ya. Biasanya ditemukan secara insidental gitu ya pada orang dewasa. Gambarannya nah ini gambar biasanya satu segmen ya bisa di upper lobe di left dari paru yang upper lobe gitu biasanya. Nah, kenapa tidak ditemukan dari awal? Karena dia tidak menimbulkan keluhan biasanya ya. Oke, ini ya kayak gini kita kan sering mungkin menemukan sesuatu seperti ini ya, yang kita pikir ini pasti ya apa ini ya parunya nggak jelas kita nggak kepikiran takutnya kita mikir paling ya bisa pneumonia yang kita pikirkan bisa observasi nodul kita selalu nodul observasi kita bilang kalau kita ragu ya. Jadi hati-hati kalau kayak gitu kadang-kadang kita nggak tahu ternyata. Nah, kayak gini ini misalnya kan gitu. Nah, ternyata dari CT-nya kita ketemu seperti ini gitu lah. Nih kan. Jadi kita curiga kadang-kadang kita kan cuma bilang observasi nodul gitu aja ya. Ternyata bisa aja dia bagian segmen bronkus yang vokal ektasia dia kayak lebar vokal di vokal itu. Jadi dengan itu kita curiga bronchial atresia mungkin satu cabang bronkus kecilnya yang atresia jadi gitu menimbulkan gambaran seperti itu. Saya sih mungkin pernah salah saya ketemu tapi saya nggak bilang gitu ya. Ada sih bendanya tapi kita nggak bilang gitu bisa jadi ya. Nah kayak gini kan. Ini pasien-pasien orang dewasa biasanya ketemu seperti ini. Kita ada emfisema di sini multiple gitu mungkin kita ya apa kita bilang kadang-kadang kan observasi aja kita bilang ya. Tuh, yang itu kita pikirkan nanti apa bronchial atresia nih seperti ini ya. Ini juga. Nah, kalau pada ini ada kasus pada anak usia 8 tahun ya. Ditemukan agak multiple yang ini ya. Terus apa lagi ya? Ada gini kan. Ini kasusnya. Kemudian kasus kelainan kongenital yang lain misalnya bronkogenesis ya. Bronkogenesis gambarnya mungkin nanti kalian cari tahu sendiri apa sih bronkogenesis itu gambarnya seperti apa sih. Kadang-kadang kita ditemukan juga secara insidental kan pada 10% sebagai tumor mediastinum pada anak-anak ya gitu ya. Lokasinya biasanya lebih banyak pada mediastinum daripada di parenkim paru ya. Biasanya di paratracheal, karina atau hilus ya. Nih. Nah, tanda-tanda klinisnya biasanya gini disebutkan ya. Gambaran radiologinya biasanya X-ray tidak spesifik ya nanti kalian lihat gambarnya. Biasanya kalau kita ragu, kita curiga itu biasanya kita arahkan ke arah CT scan misalnya kan. Gambarannya akan seperti apa nanti kita lihat ya. Nah, ini gambarnya kalau foto polos bronkogenesis itu dia kayak massa di mediastinum batas tegas ya. Selama ini kan kita paling nyebut massa mediastinum batas tegas gitu, mediastinum anterior misalnya. DD kita kan nggak berani bilang bronkogenesis ya. Itu kita DD massa mediastinum, DD-nya sebenarnya sih boleh kalau batasnya tegas ya. Nih, ini tanda-tandanya. Nanti kalian bisa lihat lagi bronkogenesis itu di berbagai imaging konvensional seperti apa sih. Dari foto AP, EPA atau lateral kalian bisa lihat ya. Nanti supaya saya cuma ngasih clue-clue karena teorinya kalian bisa gali sendiri nanti. Kalian bisa lihat. Artinya bukan melulu cocokologi loh, cocokologi ya. Apa nama ilmunya? Cocokologi yang kalian bilang. Jadi boleh sih cocokologi, tapi kalian harus benar tahu teorinya juga ya. Oh ini kayak gini gambarnya, saya curiga ini DD-nya apa saja gitu.
teorinya kalian dalami dulu. Kenapa terbentuk seperti itu? Klinisnya cocok apa enggak gitu ya. Terus diagnostik clue-nya seperti apa itu kalian harus tahu ya. Nah, kalau CT scan-nya seperti ini gambarnya nanti, batas tegas, densitasnya kalian bisa lihat di sana dengan menotol atau ROI-nya kita lihat berapa sih densitasnya, fistik apa solid gitu ya. Nah, itu kan kita bisa lihat ya. Ini ada contoh seorang bayi laki-laki di CT scan, ada atenuasi fluid ya, kistik di daerah mediastinum, di subkarina gitu ya. Kita bisa lihat. Ini contoh yang satu, ini kemudian yang dua. Jadi di foto polosnya ya kayak tadi itu mungkin gambarnya ya. Nanti kita bisa lihat. Ini kalau kayak gini pas dapat yang anak umur 18 tahun, laki-laki, anak laki. Ini kan masanya mana ya ini ya. Mana ini jantungnya, ini jantungnya mungkin. Terus setelah kita lakukan MRI ternyata masanya di sini nempel ya. Batasnya tegas, mungkin T1-nya hitam, T2-nya putih, homogen ya. Jadi kita berpikir ke arah situ mungkin ya. Nah itu DD-nya, apa sih DD-nya itu? DD-nya ya ini, round pneumonia, congenital CPAM bisa ya, neurogenic tumor, jadi banyak ya. Itu yang perlu kita lihat. Makanya kita perlu imaging yang lebih jelas. Kalau dia misalnya kistiknya jelas banget, DD pertama kita mungkin bronchogenic cyst gitu ya. Biasanya dia slow growing biasanya ya. Nah kemudian kalian sudah sering dengar CPAM ya. CPAM dulu CCAM namanya ya, sekarang CPAM karena dia mengandung solid. Jadi saya tidak terlalu detail, kalian harus tahu ini gambarannya karena dia ada tipe-tipenya nanti. Tipe 1 yang perlu saya tekankan di sini adalah kalau kalian melihat gambaran kiste di paru ya, artinya atau bula, jangan buru-buru kita bilang itu blebs atau bula gitu ya. Karena apa? Kalau kita hanya melihat satu yang besar, belum tentu dia satu. Yang kecil-kecil di belakangnya, anakannya itu tuh kita harus lihat-lihat betul karena kadang kalau kita curiga itu apalagi sampai CT scan kita tetap bilang blebs atau bula gitu ya. Nanti akhirnya apa? Klinisi akan percaya sama kita, akhirnya pasiennya dibulektomi. Padahal ternyata selain bula yang besar itu ada kecil yang kita tidak lihat waktu CT scan misalnya tersembunyi. Nah itu nanti cepat sekali dalam waktu seminggu 2 minggu dia sudah gede lagi. Jadi 2 minggu setelah pasiennya operasi bisa muncul lagi bula yang sama gitu loh ya. Hati-hati. Itu pengalaman saya dulu ya. Pengalaman saya dulu waktu pernah bawa kasus, kita juga nggak tahu dulu kan namanya juga proses belajar kan, kita cuman senior di Sanglah juga bacanya bula semua baca bula, akhirnya diambil di bulektomi. Ternyata 2 minggu kemudian pasiennya kok gitu lagi. Jadi baru saya bawa kasusnya ternyata itulah. Jadi kita belajar dari hal-hal yang kita lakukan sebelumnya. Jadi ternyata 2 minggu kemudian pasiennya yang bula kecil ini udah gede lagi, berarti dia adalah CPAM, jadi tipe 1 ya, bulanya yang gede. Nah ini ya, jadi klasifikasi dari Stoker. Nanti kalian bisa cari ya, tipe 1 apa, tipe 2 apa gitu, lihat nanti ya, sebesar apa bulanya. Karena kasus ini dibilang jarang ya jarang ya. Ada yang dapat kasus ini lah selama muter ini, selama angkatan kalian? Ada yang pernah dapat nggak? Pernah dokter. Siapa? Bagus ya? Jonathan dokter. Oh Jonathan, yang tipe berapa Jo? Yang nggak campur sih dokter, ada yang besarnya, tapi waktu itu saya kayak kurang lebih tipe 2 dokter. Ya campur ya, jadi multiple ya, variasi gitu ya. Ya. Iya. Jadi kadang-kadang itu udah lama kan Jo? Udah lama dokter, waktu konven dokter. Ya Semester itu ya. 2-an. Ya, artinya gitu. Sekian bulan kemudian atau bahkan dalam masa stase kalian tuh belum ketemu kasusnya bisa jadi. Ya. Jadi kalau ada kasus-kasus yang jarang itu ya itulah jarang, kadang-kadang jarang sekali. Beda dengan Hisprung, beda dengan HMD ya. Itu kasusnya walaupun di teori dibilang 5.000 per kelahiran hidup, tapi ternyata kenyataannya banyak gitu ya. Nah kasus yang seperti ini kadang
6 bulan, setahun 2 tahun belum tentu ketemu gitu loh ya. Jadi kalian harus ingat itu. Ingat clue-nya aja. Saya cuma men-stressing di sini. Kalau ada satu bula itu pikirkan ke arah situ. Ya, jadi kalian harus cari clue-cluenya ini apakah CPAM, apakah CLE nanti ya, apakah ini gitu ya. Yang mirip-mirip gambarnya. Itu mungkin saya memberikan ini bukan teorinya kalian bisa lebih banyak dapat. Saya hanya men-stressing yang mana hal-hal yang kita anggap perlu gitu aja. Berdasarkan pengalaman yang saya dapat ya. Nah ini klasifikasinya kan ada dari 0 ternyata sampai 4 sekarang ya. Jadi lihat nanti tipe 1 seperti apa sih, tipe 2 seperti apa sih gitu ya. Nanti itu. Nih nggak perlu banyak. Nanti kalian lihat sendiri nanti. Nah kayak di sini toraknya gambarnya seperti ini misalnya. Atau gede banget tuh hati-hati. Karena dia bisa gede single 1. Atau dia multiple ya banyak dia. Dengan ukuran yang bervariasi bisa juga. Ya. Tuh, nih tipe-tipenya kalau dari CT scan. CT scan jelas kita bisa lihat ya. Oke. Nah, kemudian ini juga masih kasus-kasusnya dari CT scan. Nah, kadang-kadang kalian mendapatkan ini multiple gini terus kita bilang ini adalah ini kita curiga oh ini hernia. Jangan buru-buru berpikir hernia. Apa yang kita harus pikirkan kalau kita membedakan CPAM dengan hernia? Itu harus dilihat. Ingat nggak siapa yang pernah saya kasih ini? Gimana kita bedakan dia kalau banyak sekali? Lihat diafragma surface-nya dokter. Oh, oh. Ya, diafragmanya kalau intak sekali dan tidak ada diafragma kanan kirinya bagus, terus ada gambaran kistik multiple. Jadi hati-hati itu bahwa itu bukan hernia diafragma ya, hernia diafragma. Itu nanti dipikirkan kemudian pada saat perubahan posisi ya, posisinya dirubah dia tidak berubah gitu kadang-kadang dengan CPAM dengan hernia diafragmatika. Kalau hernia itu kan dia hernianya diafragmanya itu bagus ya intak semua. Tapi hati-hati kalau diafragmanya yang belakang kadang-kadang nggak kelihatan tapi bisa juga dia kelihatan ada kayak ada hernia diafragmatika. Tergantung juga hernianya foramen yang mana, Bogdalek atau Morgagni yang ini ya. Nah ini tetap CPAM banyak. Nih kayak gini kan, ini kelihatan gede besar satu dia kayak CLE gambarnya nanti lihat CLE jadi gambarnya gitu. Karena ternyata ini gede, ternyata ada lagi kecil-kecil di sampingnya itu. Ya, tetap kita nggak berani dede. Ini DD-nya dengan dengan beberapa kelainan yang lain seperti kongenital, kemudian cavitary necrosis complicating pneumonia gitu ya, DD-nya nanti ya. Nanti kita lihat nanti. Mungkin kalian pikirkan. Kemudian kalau hernia kongenital diafragma hernia. Hernia itu juga merupakan kongenital ya yang sering nah ingat pasien-pasien bayi ini pediatrik ini biasanya kelainannya tuh berapa lama setelah kelahiran gitu harus lihat. Jadi ada golden period namanya. Misalnya HMD itu kan dia setelah lahir 6 jam tuh golden periodnya biasanya kelihatan itu. Tapi kalau hernia kan setelah kelahirannya berapa lama tuh bukan langsung setelah lahir kan. Misalnya bisa bahkan 1 bulan atau bahkan berapa minggu baru keluar. Kayak CPAM juga enggak setelah lahir langsung bayinya sesek enggak. Biasanya berapa bulan, berapa ini baru terasa keluhannya ya. Nah ini hernia diafragma kalian udah sering, yang ini lebih sering kasusnya ya. Mungkin lebih sering daripada CPAM ya. Ini ya, jadi kita akan melihat kemudian kalau hernia yang full blown ya, kita melihat bayangan usus masuk ke intratorakal, kemudian hernianya udah kabur di sini nggak kelihatan lagi kan, diafragmanya, jadi kemungkinan bablas dia usus-ususnya masuk. Biasanya kalau bawel loopsnya masuk ke dalam, biasanya usus-usus di abdomen akan berkurang ya. Nah kalau kita lihat BOF-nya masih berkurang dia karena banyak yang masuk dan mendesak ke sisi kontralateral ya, itu ya. Oke gitu mungkin ya yang bisa dilihat, saya cepetin aja. Ini kasus-kasusnya
pasien lihat ini 24 jam setelah lahir, ini pada saat lahir cuman kelihatan seperti ini, kok diafragmanya hilang, tidak jelas. Kemudian setelah beberapa jam, 1 hari ya, baru kelihatan ususnya masuk semua, ya. Nah, CLE ini congenital lobar emphysema atau CLO ya. Congenital lobar apa ya? Itu sering sekali juga di DD dengan CPAM karena memang satu ini dia besar, dan ini biasanya progresif, menimbulkan distensi yang progresif sehingga sering menimbulkan sesak sekali pada si bayi ya. Nah, biasanya gambarannya kayak lusensi, kemudian hiperekspansi, karena alveolenya yang begitu distended ya. Jadi lihat kita gambarnya, ini gambarnya kayak gini ya. Jadi CLE ini gambarnya keseluruhan dari paru itu jadi hiperlusensi, namanya hiperinflasi, sehingga mendesak ini sampai ke sini dia mendesak paru yang ke arah kontralateral. Jadi paru yang sehatnya tinggal sedikit saja. Ini sangat sesak pasien. Jadi ini. Oke, kemudian CLO atau CLE itu bisa dilihat, kemudian DD-nya nanti ini. Pokoknya ini adalah hiperlusensi paru yang satu gitu ya. Kemudian apalagi ini gambar-gambarnya pada USG mungkin kita bisa lihat parunya di sini ya, mendesak ya. Ini gambar-gambarnya ya. Nah, tadi kalau bedanya CLO sama bronchial ektasia, kalau CLO ini kan sebagian besar main bronkusnya dia sudah obstruksi gitu loh. Jadinya apa terisi sehingga terjadi apa seperti kolaps gitu parunya. Jadi kayak ada kayak apa tidak bisa keluar tapi masuk. Kalau yang itu kan stenosisnya atau stenosis cuma vokal segmen dari bronkus saja sehingga tidak menimbulkan keluhan pada bayi biasanya. Nah, ini banyak nih ya. Ini gede sekali paru sisi kanannya, sisi yang sakit itu akan besar, hyperinflated banget sehingga menekan sisi yang normal. Ini gambar-gambarnya ya. Jadi parunya sendiri. Nah, kemudian DD-nya, nah satu DD-nya itu ini ya. Jadi hati-hati kalau kalian lihat kasus CLO yang berat, karena kemungkinan itu bisa di DD dengan pneumotoraks. Kalau pneumotoraks lihat hati-hati lihat paru kolapsnya ya, harus dilihat paru kolapsnya masih sebesar apapun di bagian ininya akan kelihatan paru kolapsnya misalnya. Kemudian bronkogenesis ya mungkin kita bisa lihat tempatnya, lokasinya ya. Diafragma hernia juga kita mungkin ya tidak seperti apa namanya tidak seperti kalau hernia, kalau misalnya hernia diafragma kan tadi udah kita lihat diafragmanya kalian lihat intak atau tidak. Kemudian bronchopulmonary sequestration. Nah, ini kelainan ternyata nomor 2 terbanyak setelah CPAM, tetapi kita belum pernah dapat kali ya, atau kita belum pernah mendiagnosanya. Saya takutnya kadang-kadang kita curiga pneumonia, kita selalu bilang pneumonia, ternyata pasiennya ini seperti ini gitu loh, ya, sequestration misalnya ya. Jadi ini karena adanya kelainan kongenital di mana tracheobronchial-nya tidak berhubungan ya, tidak connect dengan pulmonary arterinya ya. Jadi nanti dia punya supply, dia punya ini sendiri gitu ya. Dia punya supply dari arteri sistemiknya sendiri gitu loh. Mungkin nanti kalian bisa baca ya, saya cuman clue-cluenya. Karena apa? Karena hal ini pada saat kalian mendiagnosa pentingnya tahu ini karena apa? Karena kalau kita curiga dia tumor, kalau kita curiga dia pneumonia atau tumor, kalau diobati terus-menerus tidak respon, pikirkan ke arah ini. Itu aja sih mau saya kasih tahu ya. Nih, dia ada tipenya ekstra intralobar, dia lokasinya masih di dalam lobus paru ya. Dia tidak mempunyai pleural visceralis. Kemudian kalau yang ekstralobar, dia lokasinya di luar dari parenkim paru. Nih, jadi ini kan,
Ini yang intralobar kan masih di parunya sendiri. Jadi kayak tumor paru atau pneumonia kesannya ya. Kalau intralobar hati-hati. Kemudian kalau yang ekstralobar dia kan di luarnya. Jadi kayak tumor di luar parunya dia ya. Ini gambarnya nanti bisa kita lihat ya. Nanti kalian bisa lihat sendiri. Nah, arterinya disuplai dari biasanya dari thoracic aorta atau dari abdominal aorta gitu kan. Ini mungkin kemudian ini gambarnya. Kemudian ini nih gambarnya nih. Nah, kayak gini kan. Jadi ini ya, ini kan kayak pneumonia kan, kita curiga nih kayak pneumonia dengan air bronchogram gitu ya. Padahal ternyata dia adalah intralobar sequestration. Jadi hati-hati kalau kita melihat seperti ini, kemudian pasiennya sudah diterapi, tidak sembuh-sembuh, follow up, oh, hati-hati, kita harus berpikir ke arah ini ya. Nah ini juga ini kan ini dia. Kalau di sini ternyata setelah di CT MIP-nya kelihatan dia dapat vaskularisasinya dari ya aorta kan gitu ya, dari itu. Tuh itu mungkin yang perlu kita lihat. Nah ini juga ternyata kita lihat ternyata oh dia mendapat feeding arteri ya atau supply darah dari bukan dari pulmonarinya tapi dari aortanya. Ini juga dia bisa besar, dia bisa kecil. Jadi makanya kita kadang-kadang curiga tumor apa pneumonia itu gitu ya. Ya. Nah, ini gambarnya juga. Ini kan dia ternyata di sini. Kemudian di sini kita melihat jadi vaskularisasinya dari mana. Feeding arterinya dia dari mana gitu ya. Setelah di CT angio, nah ini dia. Nah, dia mendapat dari sini ya. Dari sistemik arteri dia dapat. Bisa dari aortanya, bisa dari nih kan jelas sekali kalau dilihat VRT-nya ternyata masanya di sini, kemudian ternyata setelah di CT angio dia kelihatan dapat vaskularisasi dari aorta gitu misalnya. Kemudian opasitas lain yang kita sering lihat dan kita kadang ragu itu adalah pulmonary agenesis, ada karena kelainan dari perkembangan parunya. Jadi ada beberapa klasifikasi pulmonary underdevelopment namanya itu. Jadi kategorinya bisa agenesis, aplasia atau hipoplasi ya. Jadi kalian harus ingat kapan kita harus menyebut dia pulmonary agenesis, kapan dia aplasia, kapan hipoplasi. Tuh. Jadi yang perlu saya tekankan di sini adalah kadang-kadang kita melihat foto polos itu bingung ya. Jujur saya sendiri masih kadang-kadang bingung ya. Tiba-tiba kalau misalnya dari awal dia seperti ini parunya ya jantungnya nggak kelihatan. Kok jantungnya di mana ya? Hati-hati. Terutama yang jaga malam kadang-kadang atau yang jaga malam itu ini misalnya. Kadang kita di situasi emergensi itu kita lupa apa ya DD-nya ya. Kadang-kadang hilang ilmunya kita itu. Ya. Jadi tiba-tiba aja fotonya cuman di foto polosnya cuman gini, tiba-tiba parunya yang kita pikirkan satu apa? Paling apa Gus? Atelektasis ya? Iya Iya nggak? dokter. Masif atelektasis gitu dah ya. Kan gitu kita sering ya. Nggak kepikiran kadang yang begini kan gitu lah. Jadi kita memang Jarang sih dok kepikiran dok. jarang kepikiran. Jadi mungkin saya kadang-kadang juga lupa jujur ya. Padahal kita harus memikirkan itu. Tetapi kita pikir ya kita nggak salah kita DD ya. Kalau besoknya ternyata jantungnya kelihatan kan bisa Gus ya? Bisa. Kadang-kadang kita over misalnya diagnosa curiga agenesis paru kiri misalnya. Ternyata besoknya oh parunya kelihatan dia. Kadang-kadang kan begitu foto bayi itu ya. Kayak kemarin jaga sama Budi ya Budi ya. Ya Bud, mana Budi ya? Sempat jaga tuh paru kanannya kemarin kayak atletis tiba-tiba besoknya foto serial lagi kok kirinya kanannya malah bagus gitu orang bingung jadinya kadang-kadang kok atletisnya berpindah gitu loh itu kadang ini jadi hati-hati di sini kalau pasiennya itu fotonya begini dari lahir besoknya juga seperti ini
jantungnya nggak ketemu, kok jantungnya berpindah semua ke sini. Jadi kita selalu berpikir ke arah atelektasis masif. Padahal dia tidak ada apa ya, interkostalnya menyempit, trakea misalnya. Kadang-kadang trakeanya karena posisi bisa kelihatan seperti tertarik ya. Karena posisi bayi kan susah ya. Jadi hati-hati. Kalau besoknya difoto lagi, nah itu. Biasanya kita kalau bisa melihat jeli bronkusnya misalnya tinggal sedikit, kita mikir, oh ini hipoplasi atau apa nih itu gitu. Ya. Itu sih clue saya ya, artinya supaya kalian di malam ini ingat ya, oh jangan-jangan gini gitu loh, jangan-jangan agenesis atau hipoplasi, aplasia gitu. Itu aja yang perlu saya ingatkan sebenarnya. Saya di sini bukan kalian bisa cari teorinya sebanyak-banyaknya, tetapi saya hanya memberikan clue bahwa ini loh yang harus kalian pikirkan gitu aja ya. Nah, kalau ini kalian bisa cari sendiri juga kapan kita sebut dia agenesis, kapan aplasia, kapan hipoplasi ya. Kalau agenesis itu paling berat biasanya, nah ada terbentuk semua kan gitu ya. Kalau aplasia dia terbentuk tapi kecil gitu ingatnya. Kalau hipoplasi dia ya kecil mungkin tuh masih ada dia gininya gitu modelnya kan. Nah, ini lihat salurannya di sini ya. Nah, ini kan dari sini kita bisa lihat kalau dia agenesis, nah berarti dia parunya nggak ada, habis parunya, bronkusnya juga nggak ada. Berarti yang paling menyebabkan midline shift paling berat midline shiftnya adalah yang agenesis karena semua nggak ada kan. Kemudian kalau dia aplasi masih ada dia, tapi rudimenter kecil gitu bronkusnya ya, itu. Nah itu ada parunya nggak ada juga kan, parunya hilang juga. Kemudian pendesakannya juga berat seperti agenesis, itu aplasia. Kemudian kalau yang hipoplasi ini kan gambar kecil sekali ya. Pendesakannya tidak seberat itu. Ada sedikit pendesakan. Ini gambar-gambarnya ya. Nih. Ya, mungkin ini ya. Kalau yang agenesis arterinya juga nggak ada, arteri pulmonalisnya juga hilang. Ini juga nggak ada, kecil masih sisa buntu. Terus kalau yang ini, nah nih ya. Jadi itu nanti lihat ya. Jadi gambarnya kalian bisa cari, foto-fotonya dan teorinya kalian bisa cari. Saya cuma mengingatkan kalau ada kalau foto polos tiba-tiba opasitas tertarik, jantungnya hilang semua, hati-hati. Kita selalu pikiran kita hanya ke masif atelektasis. Tetapi kalau foto berikutnya kelihatan berarti bukan ini gitu. Kalau misalnya terus dia serial fotonya sama, hati-hati, kita harus sarankan pasiennya CT angiografi torak ya. Ya, CT paru ya. Tuh. Ini mungkin apa namanya hal-hal yang perlu direkomendasikan ya, yang perlu kalian ingat juga di sini. Terapinya seperti apa? Ya. Jadi itu mungkin yang bisa saya kasih malam ini. Saya ngambil dan saya lihat dari beberapa buku yang mungkin bisa kalian baca nanti, yang kalian cari detailnya. Ya. Oh, mungkin itu dulu. Saya lanjut dikit ke ini dah, ke anu ya, stop sharing, kemudian anu ya. Keluar ya. Bukan salah, kok nggak keluar ya? Saya lagi mau gininya. Kelihatan nggak? Sudah dokter. Sudah Nah, dok.
Ini juga saya sepintas saja, kalian dicari lihat sendiri lagi. Kalau kepala juga gitu, kelainan kepala juga CITO sama ya. Kalian berpikir ke arah kongenitalnya apa sih gitu loh. Kalau kongenitalnya kistik begini gitu. Nanti infeksinya misalnya prosesnya seperti meningitis, ada ensefalitis, banyak sekali ya. Itu nanti trauma sudah kalian biasa lihat, tumor juga, tumor 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 kepala juga banyak ya, nanti bisa kita lihat ya. Nah, kalau ini apa? Yang udah masuk CT, yang mau ujian, apa yang udah ada? Apanya hilang nih? Oh, izin coba menjawab, Dok. Ya, Sepertinya sih kalau dilihat dari gambaran CT scan-nya ini untuk cortical mentalnya pada daerah frontal, parietal, mungkin daerah oksipital juga udah nggak tampak sama sekali, Dok. Terus untuk corpus callosumnya tadi sepertinya juga tidak tampak gambaran corpus callosum dari potongan yang sagittal. Tapi di sini untuk gambaran vaks cerebrinya masih tampak. Terus sepertinya juga ada gambaran cavum septum pellucidumnya dengan gambaran talamus yang masih kelihatan serta gambaran cerebellum kanan kiri, Dok, yang masih tampak. Mungkin bisa di diferensial diagnosa dengan hidranencephaly, Dokter. ya, betul ya. Jadi semua detailnya sudah disebut sama Dokter Bagus. Kalau DD-nya kita ke arah mana, Gus? Bedanya dengan apa ya? Biasanya sih agak susah dibedakan sama yang alobar, Dok. Holoproencephaly yang kalobar. Ya, ya gitu ya. Kelainan kongenitalnya kalian lihat detailnya. Salah. Nah, ini kan dia cortical mentalnya udah habis, sisanya udah habis. Jadi kalau saya bilang tuh di bagian anteriornya semua udah habis ya, yang di jadi udah habis sama sekali enggak ada, tinggal sisa-sisanya cuman di bagian posterior. Habis depannya habis semua nih sampai temporal gitu. Ya. Jadi karena oklusi daripada arteri cerebri anterior medial itu semua habis ya. Jadi cortical mentalnya tuh udah ada sama sekali habis itu. Nah, ini dia. Kalau dari USG-nya seperti ini ya. Terus masih ada sisa vaksnya ini ya, yang tadi itu ya. Ini ada sisa vaksnya dikit ya. Ini kan sisa yang posterior. Ini gambar MRI-nya ya. Ini dia. Ini cerebellumnya masih melayang-layang, dia habis sisa dikit aja sana. Jadi kita lebih ke arah hidranencephaly ya. Salah satu kelainan-kelainan kongenital yang cukup banyak ini ya. Jadi kelainan kistik kongenital pada CNS itu ya. Ini ya. Jadi biasanya muncul pada gini. Jadi seluruh otaknya itu ini otaknya encer ya. Semua diganti oleh cerebrospinal CSF bagian depan semua. Ya, gitu ya. Kadang-kadang kalau porencephaly juga kita harus pikirkan. Hidranencephaly. Ini ya. Jadi ini yang Bagus bilang tadi. Ya, complete absence, kemudian ini no cortical mental. Jadi ingat itu ya, tidak ada cortical mental. Ininya masih ada ya. Thalamus, pons, medula, cerebellar hemisphere masih relatif kelihatan ya. Oke, ini etiologinya mungkin kalian bisa baca, saya ingatnya supaya ini. Kemudian apalagi? Ini DD-nya Gus ya. DD-nya ini ya, nanti ya hati-hati ya. Siver, hidrosepalus, obstruktif, kemudian alobar yang tadi Bagus bilang itu ya. Alobar holoprosencephaly gitu ya. Biasanya novak. Jadi kalau alobar namanya juga alobar. Tidak ada lobus dia, jadi tidak ada vaks cerebrinya gitu ya. Jadi masih ada sisa cortical tisunya kadang-kadang gitu. Makanya berbentuk pancake morfologinya. Jadi ini ya. Jadi DD yang lain adalah severe open lip schizencephaly ya. Nah, ini sekarang nih apa? Kira-kira ada yang tahu kalau USG CT scan-nya?
Izin jawab dok, severe hidrocephalus ya dok? Ya, ini kan hidrocephalus. Jelas kan ventrikelnya gede-gede semua, kemudian hidrocephalus. Nih hidrocephalus ya, biasanya nih. Hati-hati sampai ada obstruktif hidrocephalus hipodens sekitarnya ya. Nih, kalian bisa baca nanti apa bedanya ya. Kadang-kadang kasusnya kan, nah ini itu oke. Nah, ini apa? Izin coba menjawab dok, open lip encephaly dok. Open lip. Setuju Gus? Open lip? Kayaknya ini yang close lip sih dok. Close lip. Atau yang poroencephaly dok ya? Porencephaly ya, biasanya kalau porencephaly itu coba nanti kita lihat ya, dia ada kistik yang masih berhubungan dengan ventrikel ya, tapi ada bedanya nanti. Nah, ini dia ya, porencephaly ini biasanya karena infeksi, kausanya bisa karena apa ya, karena trauma, misalnya bisa karena post trauma dulu, kemudian bisa juga karena memang apa perkembangannya di proses pada saat perkembangannya yang ada gangguan gitu. Ya, jadi porencephalitis tuh hati-hati. Apa bedanya dengan ini? Nah, ini bedanya Gus. Jadi kalau dia kayak encephalomalacia itu loh Gus. Encephalomalacia kan sering terjadi karena post trauma juga bisa kan. Oh, itu klepnya itu ini. Jadi dia apa bedanya dengan ini? Bisa ada hubungan juga dengan ventricle atau subarachnoid space. Tapi masih ada di apa namanya diinin oleh dengan ada line atau dibatasi oleh white matter itu nanti porencephaly. Ini penyebabnya adalah nanti coba bandingin dengan open lip ya. Open lipnya beda sih anunya. Perinatal cerebral ischemic, trauma, infeksi juga bisa ya. Itu katanya begitu sering. DD-nya, nah DD-nya neurogliasis ya. Kemudian arachnoidsis hati-hati. Sisensepali, kalau sisensepali dia is lain dengan gray matter. Kalau tadi white matter ya. Itu ya. Nanti coba lagi. Kalau holoprosencephaly dia beda ya bentuknya, yang holo ya. Nah, kalau ini baru jelas kan? Ini apa? Yang tadi close lip itu dok. Ini yang close lip. Ini kan beda dia kan, tuh. Dia kistiknya itu kayak kistik di subarachnoid gitu ya. Dia kistiknya di sini, kemudian dan berhubungan dengan ventrikel. Jadi ventrikelnya kesannya agak ikut ke sana gitu lah. Nah, kadang-kadang dia sendiri di sini tidak berhubungan karena masih ada batas di sini. Ini pisah nggak dengan ventrikel kalau gini? Line-nya itu pisah nggak? Nah, kemudian kalau dia ini kan, nah ini kan kalau kita MRI dia ini close lip ya. Close lip kecil dia, masih berhubungan dengan ventrikelnya. Ini close lip, ini kecil ya. Ini. Nah, jadi kalau dia open lip, dia lebih besar, akan kayak tadi dia DD-nya mirip sama dengan itu ya. Nah, kalau ini yang open lip ya. Nih, ini tapi ini kan bedanya dengan apa namanya, dengan porencephaly kan kistiknya ini kan guys. Ininya kan antara lainnya itu white matter atau gray matter gitu tuh loh ya. Tuh. Jadi itu yang harus kalian pikirkan, hati-hati kalau ada kistik-kistik. Apakah dia ke arah ini, ke arah open, ke arah close atau porencephaly gitu. Jadi kemana kita arahkan DD-nya pertama kita tulis itu ya. Nah ini dia open lip ya, masih open lip gede dia ya, kebuka semua ya. Jadi ini mirip yang tadi tapi tetap
Ya ada bedanya sih ya, kistiknya itu ya. Pasti ada bedanya tetap. Ini apa nih? Ini apa nih? USG ya? Apa nih Gus? USG ya? USG kepala. Ini apa ini? Ini juga sama ya. Kalau dari USG-nya. Terus ini apa? Apa bedanya ini dengan yang pertama tadi? Dengan hidranencefalia. Yang ini nggak ada valvesnya dokter. Nggak ada valves dia kan? Cortical mentalnya juga masih ada kan? Terus apa kira-kira ini? Apa? A? Alobar ya? Iya, alobar kayaknya nih ya. Holoprosencephaly, setuju nggak? Enggak dokter, setuju dok. Alobar holo dok. Yang alobar ya, yang alobar karena valvesnya udah nggak ada ya. Pokoknya lihat tadi ya. Ini kan anteriornya ya nggak? Kalau anteriornya yang tadi yang hidranencefaly kan habis kan? Nggak ada proteknya sisa sama sekali, udah habis. Yang ini malahan sisa dia, tapi udah penuh juga dengan CSF ya. Berarti itu bedanya, ada cortical mental. Berarti ini yang alobar holoprosencephaly ya. Yang itu alobar, jadi ada yang semi lobar berarti masih ada valves ya, atau ini nih yang alobar ya. Nih, habis semua ya, tapi masih ada ini nih cortical mentalnya masih ada. Kalau hidranencefaly habis itu kita bisa bedain dengan jelas. Nih ya. Jadi kalau pada USG dia kelihatan seperti satu ventrikelnya monoventrikel ya. Itu semua absen corpus callosum, absen ini gitu ya. Tuh, oke, itu kalian bisa lihat. Ini yang lobar ya. Tadi alobar, ini yang lobar. Semi lobar, jadi ada semi dia. Kan? Semi lobar tuh. Ya. Ini lobar banyak. Nih, ya. Ini DD-nya ya. DD-nya itu gini. Kalau severe hidrocephalus apa yang harus kita pikirkan gitu. Kemudian kalau hidranencefaly ini DD-DD-nya itu ya. Nanti kalian harus pikir satu-satu cocok enggak? Ini cocok enggak? Gitu ya. Ya. Nih. Kalau kalau tadi kan di depan ya, di depan yang habis ya, di depannya habis tinggal CSF. Berarti itu kita pikirkan ke arah hidranencefaly atau apa namanya tadi holoprosencephaly. Sekarang kalau yang belakang yang berkurang atau habis, kita pikirkan ke Dandy Walker ya, Dandy Walker syndrome kayak Dandy Walker varian kayak gitu ya, kayak gini kan. Belakangnya habis dia kystic malformation di fossa posterior ya. Kalau kystic malformation di fossa posterior, pikirkanlah Dandy Walker sama Dandy Walker varian ya. Jadi kalau enggak kering kerongkongannya. Nah ini ya, jadi gitu kan, pikirkan ke arah ini. Kalau depan hidranencefaly DD-nya tadi. Kalau belakang pikirkan ini ya. Belakang itu banyak, nanti ada arachnoid cyst ya, tapi paling tidak depan dan belakang kalian ingat dulu. Yang tengah-tengah itu pasti kalau enggak prosencephaly, schizencephaly atau holo yang tidak alobar atau semi lobar. Tapi kalau yang depan dan belakang itu sudah jelas ya. Nah ini nanti kita lihat ya. Itu. Tapi memang kenyataannya tidak segampang itu. Kita harus lihat jelas. Oh kalau depan masih ada nggak cortical mentalnya? Kalau kita harus bisa membuktikan masih ada nggak. Kalau nggak ada ya berarti ini hidranencefaly itu. Kalau ada ya kita harus pikirkan DD yang lain gitu ya. Itu sih pola pikirnya saya kalau dapat kasus seperti itu gitu loh ya. Nih.
Ya, ini adalah Dandy Walker. Kadang-kadang kita juga sendiri lihat. Kalau udah Dandy Walker, kalian harus lihat ventrikelnya dilatasi enggak. Kemudian vermis cerebellumnya komplit aplasi atau tidak gitu ya. Banyak yang harus kalian lihat ya. Kalau dia tidak semua di belakang tapi ada ini, kita varian dia sini bilang ya. Oke, ini banyak nih. DWS lumayan banyak kok ya. Jadi ada istilahnya tortular lambdoid inversion kan. Jadi melayang-layang gininya. Nah, ini ya. Oke. Kalau Dandy Walker variannya lebih kecil. Kalau Dandy Walker varian, kalian mikir yang mimik dengan itu apa? Megasisterna magna, epidermoid cyst, arachnoid cyst ya. Kadang saya juga susah membedakan apakah ini arachnoid cyst atau epidermoid cyst. Itu saya juga masih kadang-kadang susah ya bedakan itu ya. Nih kan kayak gini kan. Ini ada kistik di belakang. Kalau saya megasisterna magna karena harusnya sisternanya kan normal kecil kan, nih kok gede gitu megasisterna kita bilang. Ya enggak? Ya kan? Nah ini kan harusnya dia kecil kan sisterna. Sisterna itu kan enggak gede gini. Begitu dia ada gede ya kita bilang megasisterna magna. Kalau dia ada komponen yang mengikuti yang lain kita harus pikirkan juga yang tadi Dandy Walker varian ya. Nih kemudian nih kan tuh gede-gede nih. Tapi hemisfer cerebellumnya masih bagus gitu ya. Kemudian kadang-kadang ada lagi arachnoid cyst, kita harus pikirkan. Arachnoid cyst itu tidak hanya, ingat ya, arachnoid cyst itu tidak melulu di fossa posterior. Ada arachnoid di situ, arachnoidnya di sini, bisa di middle temporal lobe, bisa di depan, bisa di mana ada arachnoid, bisa di situ ada cyst-nya. Ya, gitu ya. Nah, ini kalau epidermoid yang saya agak masih bingung ya. Kalau epidermoid tuh pernah dapat yang epidermoid nggak? Ada yang pernah dapat epidermoid nggak? Kayak epidermoid itu bentuknya lebih tidak beraturan daripada arachnoid cyst ya. Ya kan? Ini epidermoid cyst-nya. Saya jarang dapat ya. Nggak pernah dapat saya. Seringan saya dapatnya arachnoid cyst sama megasisterna magna, Dandy Walker gitu ya saya dapat. Ya. Dia lebih lobulated katanya ya, dia lebih lobulated, kemudian dia lebih apa ya, dia encase adjacent nerve and vessel, dia jadi encase dia ya, itu. Jadi dia gambarnya posterior fossa cyst yang mendisplace arteri basilaris dari pons, menjauhi pons gitu dia. Saya juga jarang dapat. Kalau ini apa? Arachnoid ya. Nah, ini baru arachnoid cyst. Apa bedanya arachnoid di sini dengan megasisterna magna tadi Gus? Ya dok, Bedanya tadi dengan ini apa? Arachnoid cyst dengan megasisterna magna tadi apa? kalau megasisterna ya dari sisternanya dok lebih ada pelebaran-pelebaran dok. Kalau yang arachnoid memang dia dominan cuma dilatasi kistik aja sih dok di daerah subarachnoid space-nya itu dok. Itu kita harus lihat. Kadang-kadang kita bingung kan ini arachnoid cyst apa megasisterna. Jadi kalau megasisterna lihat sisterna di situ. Normalnya kan kecil-kecil kan. Nah, kalau dia lebar-lebar itu semua berarti kita arah. Tapi kalau arachnoid cyst ini daerahnya semua melebar di arachnoidnya gitu ya. Ya, di arachnoidnya. Jadi dia bisa di belakang sini, bisa di sini dia, di mana ada arachnoid. Saya pernah dapat kapan tuh terakhir di temporalnya. Dia pasiennya keluhannya kejang ya. Karena kejang tuh bisa. Kalau lokasinya di temporal tuh bisa kejang ya. Oke. Itu aja palingnya apa lagi ya? Kalau yang gini-gini jarang ya. Black pot cyst ini ya dia kecil ya di antara hemisfer cerebellum mungkin ya. Itu jarang. Saya pernah dapat nggak? Nih black pot cyst. Ini di sini ya. Ya, jadi gitu.
saya jarang dapat. Ternyata dia kegagalan dari perforasi dari foramen Magendie ya. Nanti kalian baca, yang saya tekankan di sini adalah gimana kalian membedakan kistik-kistik malformasi atau kelainan-kelainan kongenital berupa kistik pada daerah intrakranial. Ini juga jarang ya, tapi bisa dapat Joubert ini. Mungkin ada yang pernah dapat dulu, nggak tahu. Bisa aja suatu saat bisa dapat ya. Dan bentuknya seperti ini ya. Di MRI dia akan jelas kelihatan ya. Itu mungkin yang bisa saya kasihkan malam ini. Ini kayak bentuk gigi Graham ya. Apa namanya? Bentuk apa namanya itu? Kayak Graham itu ya. Kayak molar. Kayak molar dia bentuknya ya, khas dia bentuknya. Jadi itu. Ya. Mungkin itu yang bisa saya ingat-ingatkan lagi kasus-kasusnya. Yang mungkin bagi yang di CT scan, ngingat-ngingat lagi kasus-kasus yang seperti di atas ya. Apa bedanya? Kalau kalian masih ragu, cari detailnya lagi. Apa yang membedakan antara ini semua? Rasanya sih kalau ujian ingat kok Gus ya. Saya juga nggak sesusah itu kalian diajarin dikeluarkan ujian nanti. Karena yang gini-gini biasanya ilmunya sudah apa ya, sudah velo itu juga baru ini. Jadi paling-paling kalian yang harus kalian ingat itu dan di water tuh harus ingat. Kemudian apa namanya, arachnoid cyst, megacisterna magna. Jadi arachnoid cyst sama megacisterna di water. Kemudian kalian harus lihat yang hidranencephaly sama holo, itu bedanya itu. Nggak sebingung yang kita bayangkan ya. Jadi kalau kita lihat itu, kalau kita dapat kayak kebetulan apa namanya, defeknya cuman kecil kayak mulut kecil berhubungan, jangan lupa pikirkan yang close lip tuh sisensepali nanti ya. Jadi kalau kalian di MRI kan nanti jelas banget kelihatan itu lainnya, dia masih ada melewati gray matter apa white matternya, itu harus jelas itu bedanya nanti ya. Sama porencephalitis tuh ya, porencephaly. Kadang-kadang porencephalitis kita mungkin seringan jawab encephalomalaciasis ya Gus ya. Sering Iya ya. dok. Saya jawabnya itu ya. Encephalomalaciasis kan bisa karena trauma juga. Tadi atau bekas perdarahan yang sudah ini kan bisa terjadi itu. Karena pasien-pasien kadang-kadang pasiennya itu dengan keluhan kadang epilepsi kan gitu kan. Kadang-kadang epilepsi tiba-tiba kita temukan itu dari. Jadi setelah besar dia mendesak baru ada keluhan dia. Tuh. Mungkin itu ya, mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Ini sekedar apa namanya, saya bukan transfer knowledge, artinya saya hanya men-stressing poin-poin yang perlu kita ingat gitu loh. Kalau ada gini, apa yang kita pikirkan gitu aja kalau saya. Kalau teorinya nanti kali cari bila perlu detailnya, cari di RSNA atau di buku-buku yang lain itu neuroradiologi, cari di sana. Jangan selalu hanya baca radiopedia aja ya, hanya radiopedia aja. Jadi mungkin itu nanti kalau ada waktu lagi saya akan ngasih yang apa namanya, yang tumornya mungkin ya, tumor-tumor intrakranial yang mungkin banyak ya, pediatrik. Kalau yang dewasa mungkin dokter Widi, dokter Bija udah kalian banyak dapat. Mungkin saya ingat-ingatin aja ya, clue-cluenya aja. Mungkin itu ya adik-adik yang di konvensional. Saya ingatkan lagi, kalau kalian lihat torak, artinya kalau opasitasnya tidak berubah setelah berapa hari, jangan terus pneumonia menetap, jangan gitu. Artinya harus berpikir bahwa masa sih pneumonia terus-terusan ada gitu loh ya. Ya, jangan gitu ya. Jadi terus berpikir ini pneumonia jangan gitu. Nah, kemudian satu lagi, kalau kalian lihat pasien bayi dengan apa namanya, infiltrat, itu jangan langsung ujung-ujungnya TB paru gitu. Akhirnya nggak kelihatan TB parunya. Kadang-kadang pasiennya itu kalau TB paru pada bayi itu nggak infiltrat dia. Kalian harus baca lagi tentang TB paru. TB primer itu belum tentu bentuknya infiltrat. Biasanya TB pada bayi
Itu banyakan adalah berupa TB miliar yang paling banyak. Ya, TB miliar. Jadi kalau ada TB pada paru itu paling sering ke arah pneumonia nanti. Jadi kalau dia kecuali dia ada selain miliar ya, dia biasanya dengan pembesaran KGB hilus ya. KGB hilus, kemudian ada efusi gitu ya. Ingat, tolong kalian pelajari TB paru primer pada anak-anak itu baca. Jadi kapan kita harus bilang dia TB paru? Jangan hanya mengikuti bacaan kemarin TB paru. Mana TB-nya gitu loh kadang-kadang. Jadi jangan latah TB paru menetap. Padahal besoknya nggak ada gambaran lagi. Nanti diketawain sama anak kita kadang-kadang gitu loh. Pneumonia juga. Kalau pneumonia udah berapa hari udah diterapi, hati-hati. Apa yang harus kita pikirkan seperti yang tadi saya bilang ya. Tapi kalau orang dewasa, kalau pneumonia menetap terus tambah tebal, tambah opasitasnya tambah jelas, hati-hati, kita harus pikirkan masa. Apalagi pasiennya umur tua, tuh harus pikirkan hati-hati. Mungkin bisa tumor paru, jadi terus diterapi dia dianggap pneumonia, ya. Apalagi ya yang kira-kira kalau jaga itu kalian kadang-kadang ini, kalau jaga tiba-tiba tadi itu yang penting tuh, kalau ada foto bayi itu jujur ya susah, nggak gampang. Saya aja kadang bingung ya. Kadang-kadang nggak kepikiran, ini kok ketarik semua ya, ketarik pikiran kita cuma atletaksis doang. Ya kan Gus? Selama ini pasti atletaksis masif atau kalau ini swarte masif gitu. Padahal ternyata hati-hati. Gambaran-gambaran agenesis, hipoplasi, aplasi itu kalian harus pegang. Mungkin itu ya yang saya bekelin kalian dikit untuk stressingnya supaya paling enggak inget gitu loh ya, paling enggak inget. Dan sekarang kalau kalian masih baru belajar, jadi tolong setiap kalian dapat kasus itu kalian lihat CITO-nya. Jadi kalian, kalau dulu saya diajarin seperti itu, tapi kalau kalian rajin, jadi kalau kalian dapat misalnya kalian morning report dapat satu kasus, CITO-nya cari, misalnya paru ya, memang berat ya, atau di hepar misalnya. Hepar CITO-nya apa, C-nya apa, kongenitalnya ini. Jadi kalian tulis C, hepar misalnya organnya ya, hepar, C-nya apa, kongenitalnya hepar apa misalnya, apa dia kelainan heparnya biasanya kan. Ada koledokalsis di sana, ada ini gitu ya. Terus infeksinya apa, infeksinya apa, hepatitis misalnya, sirosis pada anak atau kalau pada orang dewasa misalnya infeksi akut kronik ya. Kemudian trauma kan udah tahu kalian grade-nya itu sesuai dengan itu. Kemudian subkapsular hematom kah, apakah gitu kalian lihat. Kemudian kalau tumornya, tumor hepar apa yang kalian sering dapatkan? Kalau anak kecil hepatoblastom, kalau orang dewasa sirosis kah ini atau meta kah ini gitu. Kalau O-nya meta nanti. Jadi setiap organ itu kalian punya catatan sendiri dulu satu-satu. Itu caranya belajar. Jadi kalau kepala pun gitu, kepala kalau kongenital apa ya? Kepala misalnya kongenital ini, tumor apa? Jadi punya kalian catatan. Jadi kalau pada saat kalian ujian nanti, kalian tinggal buka-buka itu aja. Oh ini yang harus saya baca, ini yang harus saya baca gitu. Karena luas banget ya, kadang-kadang kita baca ini, itu hilang gitu loh. Urologi juga gitu. Urologi kan gitu, kelainan-kelainan kongenital misalnya apa gitu. Ya. Maksud saya ini untuk mengingat sebenarnya, karena daya ingat kita ya nggak semua begitu baca langsung ingat. Kalau nggak ingat ya tulis gitu loh ya, tulis atau ketik, kalian baca catatan sendiri, kalian punya buku sendiri. Dulu ada senior kami Dokter Yamin namanya di Surabaya, guru saya tuh, beliau dipanggil punya buku tulis tangan kasusnya itu di ini, dedenya apa gini tuh. Jadi kalau kalian agak mumet bacanya, susah baca, jadi kalian catat itu, perlu catat ya. Jadi nggak semua sama. Begitu ngelihat kasus, oh inget. Kadang-kadang sih jujur kalau inget, Dokter Margi sering ngomong ini, ingatlah dikit kalian. Oh ini gitu, biasanya gitu. Apalagi pernah dimarahin oleh konsulen gara-gara satu kasus, kalian akan inget terus kasus itu sampai kalian tamat, ya. Saya pernah dimarahin soalnya sama senior Jogja dulu gara-gara saya bawa kasus itu udah CPAM. Saya kan bawain kasusnya doang, bukan saya yang baca, tapi saya yang dimarahin. Nggak apa-apa deh. Saya dimarahin beliau, kamu kok gini ya. Saya nggak tahu dulu kan, ya ikut-ikutan
senior aja baca apa ya, itulah baca bula gitu aja, CT scan-nya bula, seniornya bilang gitu, saya ikutan. Terus kok gini, akhirnya saya baru lihat, oh ternyata begini. Nah dari situ saya transfer knowledge saya ke kalian supaya jangan seperti itu, gitu maksudnya ya. Karena saya mungkin pengalaman saya aja saya bagikan ke kalian, ya itu aja. Kalau ilmu kalian dapat, satu lagi yang perlu saya bagikan ke kalian adalah etika, ya. Etika moral itu harus kalian sekolah, tidak harus pinter, sangat pinter akademik, tapi secara etika kalian perlu etika. Belajar pendidikan itu bukan sekedar akademis tetapi etika, ya. Etika sebagai seorang murid itu harus etika dengan teman sendiri, teman sejawat harus, ya. Jadi jangan sampai berantem sama residen lain. Kalau jaga, ingat komunikasi dengan mereka. Kalau bingung masih walaupun mau lewat chatting kan nggak apa-apa, ya. Kalau kami dulu USG appendix, kalau kita bingung masih kita nggak ketemu atau kita ketemu, besoknya kita tanya dokter bedahnya, PPDS bedahnya, Mas kemarin gimana? Bener nggak pasien saya itu appendicitis? Bener nggak pasien saya itu invaginasi? Oh benar, oke gitu. Jadi kita proven case jadinya. Jadi kalian bisa belajar seperti itu ya. Jadi kita buntutin, kita follow up pasien yang kita kerjakan. Bener nggak itu? Sama kayak CT scan lah sekarang kita kan. Bener nggak itu ini? Kalau dibuka ternyata benar ya benar berarti kita. Jadi di situ kita belajar. Itu ya. Terus yang stase USG jangan lupa, jangan bentak-bentak pasien, itu etika kalian. Jangan marahin pasien, jangan giniin pasien ya. Jadi pasien itu adalah guru kalian. Semua harus ada etika sama pegawai, sama orang gitu. Jadi mungkin yang perlu di stressing itu adalah etika. Kalau akademis kalian bisa belajar sendiri sebenarnya. Saya cuman ngasih clue-clue aja. Saya bukan tipe ini ya. Saya bukan tipe yang semua saya harus detail gini kan. Jadi kalian bisa cari sendiri. Kalau kalian tertarik pasti kalian buka sendiri. Buka nanti cari tentang ini semua ya. Mungkin itu ya yang bisa saya sampaikan. Kalau kasus-kasusnya kita sering sekali lihat. Saya belum sempat, maksudnya saya maunya sih, tapi belum sempat, jujur aja saya masih banyak ini. Kasusnya itu maksudnya teorinya ini ambil kasus yang kita punya gitu sih maunya ya. Saya keinginan saya banyak, maunya ngumpulin kasus, tapi kadang-kadang waktunya loh, ya. Oke, adik-adik semua, saya hanya bisa sampai jam segini. Silakan kalian baca lagi, mungkin yang besok stase di mana, lihat-lihat lagi kasusnya. Atau yang baru-baru mungkin, oh ini loh, dokter Magi itu gini, tolak yang kalian lihat, yang baru-baru masuk karena pasien apa emergency itu, ya. Nanti lama-kelamaan akan terlatih mata kalian ngelihat SDH yang kecil banget, lihat ICH yang setitik banget, itu udah terlatih. Malahan saya nggak lihat, kalian bisa lihat gitu kadang-kadang loh, ya. Oke. Apalagi pada saat jaga itu. Terus satu lagi, kalau nganter diam dulu, paling matanya kebuka benar gitu loh. Kadang kalau matanya kebuka samar-samar tuh yang nggak fraktur, jadi yang fraktur gede nggak kelihatan frakturnya ada, ya. Jadi itu mungkin ya, jadi matanya radiologi tergantung jam ya. Kalau udah jam 1 malam bisa fraktur gede nggak kelihatan. Pengalaman dulu saya gitu loh. Udah capek, udah konsentrasinya udah habis gitu. Itu manusiawi ya. Tapi kalau kita tulis salah ketik, nah apes kita gitu loh, ya. Itu pesan saya. Jadi kalian kalau udah capek diam dulu. Nggak ada yang maksa kalian harus dipaksa jam segini harus langsung gini. Kadang-kadang jujur waktu saya jaga dulu udah ngantuk banget, mata udah baru tidur sebentar, tiba-tiba ada pasien lagi. Mau buka mata langsung lihat viewer tuh sakit sekali matanya, nggak enak banget. Ya. Itu pengalaman. Jadi pelan dulu, adaptasi dulu sampai kalian benar-benar entah minum apa kayak dampingin di situ. Baru udah enak matanya, baru kalian buka pelan-pelan. Radiologi capeknya di situ, ya. Oke, itu mungkin yang perlu saya sharing ke kalian. Terima kasih atas perhatiannya, semoga ada manfaatnya buat kalian ya. Saya mau ini tugas saya juga. Besok Raisa ujian juga. Terus saya mau ujian juga, tapi belum
Tapi saya ngutang, saya beban sih jadinya Pak. Pokoknya ada yang bisa saya sampaikan ke kalian. Gitu ya. Tapi kalau ada apa-apa, kalian misalnya, Dok, saya pingin ini diskusi tentang apa, kita diskusi. Mungkin saya atau pengalaman saya sih, ya. Kalau teori kan saya udah bilang, teori kalian bisa explore sebanyak-banyaknya. Kalau pengalaman ya mungkin saya lebih dulu dari kalian. Oke? Itu dulu ya. Terima kasih. Terima kasih dokter. Terima kasih dokter. Dokter. Terima kasih, Dok. Terima kasih dokter. Terima kasih dokter. Semoga ada manfaatnya ya. Terima kasih dok. Selamat Terima kasih, malam. dokter. Sampai ketemu besok Terima kasih dokter. pagi. Saya di City besok ya. Terima kasih dokter. Terima kasih dokter. Oke. Foto bersama dulu dokter. Izin foto bersama dokter. Oh, harus ada foto ya? Iya dokter, untuk dokumentasi dokter. Oh, pakai dokumentasi ya? Iya dokter. Iya ya. Siapa yang foto? Saya. Saya dokter. Oh iya ya, silakan. Izin dokter dari halaman On cam pertama. semua dong. Izin kakak-kakak senior untuk on cam. Saya mulai dari halaman pertama. 1, 2, 3. Oke, untuk halaman kedua. 1, 2, 3. Untuk halaman ketiga. 1, 2, 3. Oke, sudah dokter. Terima kasih dokter. Si saya pangling lihat nggak pakai masker. Beda-beda. Oke ya, saya leave ya. Saya end meeting ya. Terima Terima kasih, kasih. Selamat malam. Terima kasih dokter. Terima kasih, dokter. Terima kasih dokter. Terima kasih.